Saya Putut Kanada dari channel Wojatek. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas 2 poin penting sebelum melakukan pengoperasian mesin stemper kuda. Yang pertama, pengetahuan dasar mesin stemper kuda. Yang kedua, safety sebelum mengoperasikan mesin stemper kuda. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tips dan trik sebelum mengoperasikan mesin stemper kuda. Nah, kira-kira videonya seperti apa? Tonton sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut ke video, tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video alat teknik dan konstruksi lainnya yang akan mendatang. Yang pertama, tips agar operator tidak cepat lelah saat mengoperasikan mesin stemper kuda. Ketika mengoperasikan mesin stemper kuda, lebih baik dilakukan oleh 2 orang. Karena agar ketika mesin stemper kuda terjebak atau terperosok di tanah yang gembur, itu memudahkan mengembalikan ke posisi sebelumnya, sehingga mempermudah atau memperingan pekerjaan kita. Yang kedua, trik agar debu tidak tersebar kemana-mana ketika kita mengoperasikan mesin stemper kuda. Sebaiknya sebelum melakukan pemadatan tanah, basahi terlebih dahulu medan tanah yang akan kita padatkan, sehingga ketika kita melakukan pemadatan di medan tanah tersebut, debu tidak tersebar kemana-mana. Yang ketiga, tips dan trik agar operator tidak pegal-pegal atau sakit ketika mengoperasikan mesin stemper kuda. Di saat kita melakukan pengoperasian mesin stemper kuda, jangan menekan handle terlalu kuat, kalem saja, dan beristirahatlah setelah melakukan kurang lebih 1 jam pengoperasian mesin stemper kuda. Yang keempat, trik agar bensin tidak tumpah ketika kita mengoperasikan mesin stemper kuda. Lakukan pengisian bensin setengah dari kapasitas tangki. Jangan isi bensin secara penuh, karena apabila mesin sedang beroperasi, bensin dapat tercecer kemana-mana. Yang kelima, tips medan yang cocok untuk pemadatan. Nah, saat pemadatan tanah, jangan mengoperasikan mesin stemper kuda di medan pasir atau kerikil. Karena apabila memadatkan pasir atau kerikil, lebih efektif jika menggunakan mesin stemper kodok. Apabila mengoperasikan mesin stemper kuda, lebih baik di medan tanah, karena hasilnya akan lebih maksimal. Ya, ini saya akan buat perumpamaannya. Di sini saya sudah menyediakan 1 cup pasir dan ini 1 cup tanah. Dua-duanya ini memiliki rongga udara ya. Ini untuk yang pasir ini dapat lihat. Dan ini untuk yang tanah. Nah, apabila yang pasir ini dipadatkan menggunakan mesin stemper kuda, itu rongga udaranya tidak bisa berkurang, dan malah debunya ini pada naik semua. Ini ya, kalau misal kita padatkan, dia tidak bisa padat, dan tanahnya kalau dari atas itu malah menyebar, enggak memadat. Dan kita coba ya, lihat kalau yang untuk tanah ini, kalau kita padatkan, rongga udara yang di dalamnya itu langsung hilang, karena memadatkan gini ya. Nah, kalau semisal kita gunakan stemper kodok untuk mengerjakan pemadatan tanah, itu kan kalau stemper kodok menggetar ya. Coba kita gemburkan lagi. Nah, kalau semisal dia kita getarkan, itu tidak akan menjadi padat dan membuat pekerjaan kita menjadi lebih lama. Tetapi kalau yang pasir, kalau kita gunakan mesin stemper kodok itu lebih efektif. Nih, kita coba lihat ya. Dia menjadi lebih padat dan hasilnya pun lebih rata. Nah, itu tadi ya untuk contohnya. Yang keenam, tips mudah memindahkan mesin stemper kuda. Ketika kita akan memindahkan mesin stemper kuda dari satu tempat ke tempat lain, gunakanlah roda bawaan dari mesin stemper kuda ini atau menggunakan troli.
untuk mempermudah proses pemindahan mesin stemper kuda. Yang terakhir, 3 tips agar mesin sebelum dihidupkan tidak bermasalah. Yang pertama, saat membawa mesin, pastikan mesin dalam posisi vertikal. Karena apabila dalam posisi horizontal, bensin dapat tumpah lalu masuk ke blok mesin dan oli dapat tumpah. Yang kedua, pastikan karet below tidak tertusuk benda tajam. Karena apabila karet below tertusuk dan sobek, oli dari stemper akan bocor. Yang ketiga, jangan salah memberi bahan bakar mesin stemper kuda. Karena mesin stemper kuda ada yang menggunakan bahan bakar bensin dan ada yang menggunakan bahan bakar solar. Oleh karena itu, bacalah buku manual sebelum mengoperasikan mesin stemper kuda. Ya, demikian tadi ya video saya tentang tips dan trik sebelum melakukan pengoperasian mesin stemper kuda. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat video safety sebelum melakukan pengoperasian mesin stemper kuda, dapat dilihat di sebelah sini. Dan apabila kalian belum melihat pengetahuan dasar mesin stemper kuda, silahkan lihat di sebelah sini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Bocah Tech, help your work. Tunggu saya di video selanjutnya.